Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Mutiara Reski Ramadhani, perwakilan dari kelompok 7. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi tentang profesionalisme tenaga pendidik dalam mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Sebelum saya memaparkan materi saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Nur Fatimah, yang kedua dengan saya sendiri, Andi Mutiara Reski Ramadhani, yang ketiga Hikmah Fatul Jannah. Langsung saja. Sebelum kita mengetahui apa itu profesionalisme tenaga pendidik, kita harus mengetahui dulu apa itu profesionalisme dan apa itu tenaga pendidik. Yang pertama yaitu profesionalisme. Berbicara tentang profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme dapat diartikan sebagai perilaku, cara, dan kualitas dari suatu profesi, sehingga seseorang dapat dikatakan profesional jika pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Profesionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang keahlian dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi. Profesionalisme merupakan suatu pandangan untuk selalu berpikir, berpendirian, bersikap, dan bekerja bersungguh-sungguh. Selanjutnya itu pengertian dari tenaga pendidik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, pembelajar, widyaiswara, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dalam melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam artian luas, seorang pendidik adalah semua orang yang berkewajiban membina peserta didik. Sedangkan dalam artian sempit, pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempersiapkan menjadi guru atau dosen. Perlu kita ketahui bahwa guru dan dosen adalah jabatan profesional, sebab mereka mendapatkan tunjangan profesional. Selanjutnya yaitu pengertian dari profesionalisme tenaga pendidik. Profesionalisme tenaga pendidik adalah kemampuan dan keahlian khusus seorang pendidik di bidangnya, serta telah berpengalaman dalam mengajar, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai pendidik dengan kemampuan yang maksimal, serta berkompeten sesuai dengan kriteria pendidik yang profesional. Profesional pendidik juga sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan, sebab seorang guru sebagai pendidik merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Apabila pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, maka kualitas peserta didik juga akan lebih baik. Selanjutnya yaitu sebagai seorang profesional, pendidik memiliki ciri-ciri seperti yang dikembangkan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia pada tahun 1991, yaitu yang pertama yaitu memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Yang kedua, memiliki disiplin ilmu. Yang ketiga, memiliki latar pendidikan perguruan tinggi. Yang keempat, mempunyai nilai sosial di masyarakat. Yang kelima, memiliki etika profesi yang dikontrol organisasi profesi. Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai keprofesionalan seorang pendidik. Profesionalisme pendidik sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan sangatlah penting. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 ayat 1 bahwa kompetensi guru meliputi
Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Baiklah, ya, itu saja yang dapat saya paparkan dari materi kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.